Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kembali lagi di Imam Kawasaki ya bosku ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, selamat malam. Oke, selamat beristirahat ya buat teman-teman yang sedang beristirahat. Buat teman-teman yang sedang beraktivitas ya semangat. Sebagai pejuang rupiah harus semangat. Pokoknya tanpa kenal lelah. Oke bosku, malam ini sedang ada di workshop seperti biasa. Kita kru Imam Kawasaki alhamdulillah telah menyelesaikan satu misi lagi. Satu unit Ninja SS telah melakukan restorasi plus modifikasi tipis-tipis, menghabiskan dana kurang lebih 55 juta. Seperti biasa ya, malam ini sebelum kita kirim bakal kita review sedetail mungkin. Unit ini berasal dari kota Majalengka, Jawa Barat. Nah, terima kasih buat masnya yang udah percayakan Imam Kawasaki untuk bangun unitnya di kita. Dan ownernya ini sedang berada di luar negara ya. Nah, jadi ownernya ini ada di Korea kalau nggak salah, Korea atau Jepang gitu. Terima kasih buat masnya udah percayakan Imam Kawasaki ya. Sekali lagi, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, saksikan terus sampai habis. Bakal saya sepilkan sedetail mungkin unitnya yang telah restorasi di workshop Imam Kawasaki. Oke bosku, jangan skip-skip ya, mantap. Halo bosku, selamat sore. Dari Aceh. Tes finishing udah semua. Di depan saya ini ya, unit yang begitu amat ganteng, Ninja SS merah warna zebra ya, Ninja SS merah zebra. Nah, ini kepunyaan Mas Fauji dari Majalengka, Jawa Barat ya. Terima kasih buat Mas Fauji sekali lagi ya atas kepercayaannya. Udah percayakan Imam Kawasaki untuk gantengin unitnya. Tidak lupa juga bersama tim Imam Kawasaki yang selalu support dan hadir menemani susah senang, pokoknya kita gaspol bersama. Oke, kali ini unit ini unit basicnya kurang lebih tahun 2011 ya. Kemarin waktu pertama datang tuh, kondisinya ya bisa dibilang inilah kluwus. Bisa dibilang kluwus ya. Dari lopat-lapet ya. Jadi dari catnya kemarin kurang rapi, kayaknya sepertinya dipilok, terus stripping-strippingnya juga kurang rapi, dan ada beberapa bodi yang pecah, itu udah kita ganti dan kita restorasi atau kita repaint semaksimal mungkin, kasih yang terbaik. Nah, ini dia unitnya di depan saya ini ya. Unit ini telah menghabiskan kurang lebih itu 55 juta ya. Itu 55 juta itu belum berikut unitnya bosku, jangan lupa, jangan salah ya. Jadi 55 juta itu hanya restorasi plus modifikasinya saja. Nah, itu dia bosku. Jadi jangan salah tanggap ya. Kalau 55 juta udah dapat unit seperti ini, jambul aja mau beli 5 unitnya. Oke. Nah, yang pertama, unit ini basicnya sih Ninja R ya. Masih setang jepit dan lain-lain. Dan telah melakukan restorasi bagian mesin, kerangka, body, dan banyak aksesoris yang diganti di motor ini. Yang pertama repaint full body ya, repaint full body yaitu dari body setnya, terus kemarin tangkinya bocor itu ganti ya, ganti baru, terus body sebelah kiri
tengah itu juga ganti, dan spakbor depannya juga ganti, karena spakbor depannya kemarin menggunakannya tidak ori ya, jadi ditakutkan nanti catnya udah bagus, kalau bahannya bukan ori takutnya kurang rapih, jadi kurang maksimal ya. Nah, dari situ udah kelihatan perbedaannya atau perubahannya bos ya. Itu di sekarang sangat-sangat bener glowing lah intinya. Nah, itu untuk repaint full body, kerangka, bak mesin, swing arm, segitiga, body itu plus stripping plus jasa itu kurang lebih 7 jutaan ya. Nah, itu udah terima beres pokoknya. Nah, dan di sini juga banyak banget aksesoris yang diganti. Kita bahas dulu dari bagian yang sangat mencolok ya. Yang pertama itu di bagian kaki-kaki atau sepatunya. Untuk kaki-kaki bagian belakang itu saya gunakan swing arm dari iTech ya, kaki-kakinya. Swing arm iTech warna silver kombinasi merah karena menyesuaikan konsepnya ya. Ada pemanis merah-merahnya, dan itu di harganya kurang lebih 2.250.000-an. Terus itu shock breaker juga kita ganti menggunakan Moto One yang ukuran 305 ya. Jadi perpaduan yang sangat pas sih menurut saya dari swing arm iTech dengan shock breaker Moto One atau shock breaker yang lain yang ukuran 305 ya. Kalau menggunakan yang ukuran 310 itu menurut saya terlalu nungging dan terlalu renggang. Tapi kalau bannya gambut sih masuk juga. Nah, itu dia. Jadi modif tuh menurut saya nggak asal nemplok dan nggak asal nempel ya bosku ya. Oke, lanjut bosku ya. Untuk bagian sepatunya tersebut itu untuk shocknya harganya 1.900.000-an. Dan untuk velg atau sepatunya, untuk velg sendiri ini saya menggunakan VND N10 atau yang model JP Wheel ya. Nah, ini untuk ukurannya yang belakang itu ukuran 250 kali 17. Nah, itu cakep, ukurannya nggak terlalu besar. Itu ukurannya 215 apa 250 kalau nggak salah tuh. 250 kali 17 ya ukuran yang bagian belakangnya. Bannya saya kasih ukuran 110/70 Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Dan di sebelakangnya menggunakan VND juga ukuran 220. Nah, itu untuk harga velg plus ban plus piringan cakram itu kurang lebih 4.100.000-an. Nggak terlalu merogoh kantong tapi tampilannya cakep ya bosku. Oke, mantap. Masih kita fokus di bagian belakang ya. Nanti ditakutkan teman-teman susah mengamati ya kalau kita ngacak-ngacak. Nah, oke, masih di bagian belakang, yaitu bagian belakang kanan, yaitu di bagian kaliper. Untuk kaliper sendiri saya menggunakan saya gunakan Nissin Samurai yang 2 piston plus bracketnya itu kurang lebih sama baut-baut banjonya kurang lebih 1 jutaan ya, 975 sampai 1 jutaan. Dan dibalut selang rem dari TDR itu ukuran 60 cm, itu di harga 150-an. Dan dibalut master remnya dari RCB yang warna hitam itu di harga 300-an, 250 sampai 300-an lah, dimana tergantung kondisi tempat teman-teman berada ya, kurang lebih segitu. Jadi nggak bakal beda jauh. Oke, lanjut lagi di bagian sebelah kirinya. Tidak lupa gear setnya juga pun kita ganti ya. Gear setnya kita menggunakan gear set Triple S yang ukuran 428, rantainya HSBT. Itu kurang lebih di harga 600-an satu setnya, gear depan belakang plus rantainya. Dan di situ ada tutup rantainya ya. Teman-teman juga banyak yang bertanya tuh. Tutup rantainya itu saya gunakan punyaan Ninja RR. Ninja RR New, RR sama aja ya. Itu biar kelihatan ramping, kelihatan bersih, clean ya. Jadi kelihatan nggak terlalu ramai. Kalau pakai yang posisi bagian dalam itu kalau menurut saya sih kayaknya terlalu ramai. Oke. Di situ juga ada sedikit pelindung bagian shock. Itu ada barang kecil tapi sangat bermanfaat sekali bos ya, yaitu dari bagian akriliknya. Nah, itu ada potongan akrilik dikit kecil, itu sangat fungsinya sangat baik untuk melindungi pasir-pasir atau cipratan dari ban tidak langsung ke shock breaker. Jadi itu melindungi ya, salah satunya. Oke, lanjut lagi bosku ya, kita maju sedikit di bagian push stepan. Untuk push stepnya depannya kita menggunakan Underbone B Pro. Ini yang tipe biasa itu di harga 1.250.000-an dan dibalut cover master remnya dari 2TC
Itu di harga 200-an kalau nggak salah. Pokoknya kurang lebih pemanis merahnya ini kemarin saya total hampir 4 jutaan lah. Pokoknya dari tutup cover bak, tutup keong, cover keep, cover intake, bracket kopling, terus bracket mesinnya, itu semua bagian merah-merahnya itu kurang lebih 4 jutaan lah kemarin saya total. Nah, itu di bagian setir belakang juga kita ganti karena knalpotnya menggunakan knalpot Cobra. Foot setir belakangnya menggunakan RC3 yang tipe Cobra, itu di harga 400-an, yang non jomblo ya, yang bisa bonceng. Nah, mantap. Dan untuk di bagian maju sedikit untuk knalpot nanti saya sebutkan. Ini kita masih di bagian bertil-bertilannya. Untuk maju dikit ke depan, itu untuk bagian mesin ini kemarin masih sehat ya, hanya kita servis dan ganti pistonnya saja. Pistonnya karena udah mulai ngeleker, pistonnya kita ganti menggunakan B75 satu set, plus packing, bearing bambu, pennya dan lain-lainnya. Pokoknya begitu packing-packingnya itu berikutnya. Itu kurang lebih 1/3-an lah. Dan dari membrannya, rumah membrannya juga kita ganti, itu baru original, harga 450-an lah. Pokoknya kita maksimalin mana yang masih bisa dipakai ya kita pakai, yang kira-kira nggak layak lagi ya kita ganti ya. Dan untuk karbunya itu kita hopper blasting, jadi mengkilap seperti baru ya. Karburatornya bersih banget pokoknya, jadi kayak baru. Nanti kita bakal kasih sepilkan suaranya ya. Oke bosku, di bagian mesin itu pokoknya bertil-bertil merah itu kita ganti semua ya. Yang tadi saya sebutkan, dari bracket mesin, tutup keep, cover keong dan lain-lain, tuh merah-merah itu kurang lebih tadi 4 jutaan lah. Dan di bagian engkol juga kita ganti, itu baru original kurang lebih 400-an. Itu juga ada harganya bosku ya. Dan dari bagian packing, oli mesin, oli samping juga kita ganti, botol oli samping, botol radiator, itu semua kita ganti, supaya refresh luar dalam. Dan maju sedikit itu di bagian sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya itu saya menggunakan radiator yang curve ya, atau gambot, itu dari Spark original Thailand yang gambot ya. Itu plus bracket sayapnya kurang lebih di harga 2 jutaan, yang gambot. Dan selang radiatornya itu di harga 200 ribuan atas bawah, warna merah juga. Oke mantap. Bagian mesin sih nggak terlalu banyak yang kita upgrade, hanya kita refresh saja bagian packing, oli dan seal. Oke mantap bosku. Dan di bagian maju dikit lagi, kaki depan atau sepatu depannya. Untuk kaki depannya udah pasti kita refresh seal shock, oli shock, dan bagian komsirnya itu kita ganti baru. Dan komsirnya saya menggunakan Vaito yang racing, dan seal shocknya kita menggunakan ori baru original ya. Itu juga ada hitungannya pokoknya bosku ya, semua ada hitungannya, nggak asal masang dan nggak asal nyatet juga kita. Nah oke, lanjut lagi di bagian sepatu depannya. Untuk bagian sepatu depannya itu ada velgnya sama, menggunakan GP VND yang model GP Power GP Wheel ya. Nah, itu ukuran depannya ukuran 185 dan bannya itu saya balut ban ukuran 90/80 Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Oke mantap. Nah itu depan belakang tadi plus disknya di harga 4.100.000-an. Dan untuk kaliper depannya itu saya gunakan Nissin Twin Africa plus bracketnya, kurang lebih di harga 2.100.000-an lah, 2.250.000-an lah, kurang lebih segitu. Berikut baut-baut, banjo dan bracketnya. Dan disknya itu ukuran 300 mm. Mantap bosku. Nah cakep ya. Penampilannya menurut saya sih mencolok juga ya peleknya. Jarang-jarang kan saya bikin konten peleknya gold, rata-rata kebanyakan hitam ya. Tapi saya kan menyesuaikan selera dari sang owner ya. Saya nggak mau asal nemplok ya, saya mungkin menyarankan, tapi kan selera orang itu beda-beda, jadi saya nggak mau asal masang ya bosku. Oke, di situ juga selang remnya kita ganti menggunakan TDR ukuran 76 cm. Dan di situ juga ada borgol shock dari RCS warna merah di harga 550-an. Nah, pokoknya kita kasih sedemikian rupa, rapih, semaksimal mungkin. Oke bosku, lanjut lagi. Nah, kita ke bagian belakang ya. Nah, bagian kepala atau kemudi. Karena kemarin ini Ninja Air ya. Nah, untuk Ninja Air sendiri kan sebelumnya lampu
barong ya. Ini udah kita ganti lampu barong menggunakan lampu bulat ya. Ini lampu bulatnya ownernya pilih menggunakan D-Maker. Lampu bulat setnya D-Maker tuh kurang lebih 1250-an ya plus bracketnya. Kurang lebih 1 jutaan sampai 1.250.000-an. Dan di situ juga ada bracket kupingan lampunya dari 2TC ya. Itu juga beda lagi harganya. Untuk kupingan lampunya itu kurang lebih 350-an sepasang kanan kiri. Dan itu sen-sennya, lampu sennya atau lampu ratingnya itu ganti semua, baru original. 4 BJ itu kurang lebih 600-an. Pokoknya semaksimal mungkin kelistrikan segala macam kita ready-kan ya bosku. Jadi di sana nanti tinggal gas, nggak perlu ada yang dia otak-atik lagi. Tinggal isi bensin, oli samping pun udah kita isi penuh dari sini. Pokoknya tinggal cus, mantap. Nah, oke. Untuk di bagian speedometer, ownernya juga request. Speedometernya ini menggunakan yang digital, ini yang versi 2. Wah, cakep ya. Untuk speedometernya itu di harga 2 jutaan, speedometer digital custom ya, yang versi 2. Cakep ya. Gitu fungsi semua dari temperatur, RPM, indikator sen, indikator oli samping, indikator lampu jauh, itu normal semua ya, seperti standarnya. Cuman kalau menurut keakuratannya itu nggak terlalu akurat seperti orinya. Itu minusnya kalau menggunakan speedometer yang digital. Itu dia bosku. Oke, lanjut lagi. Itu di bagian masih kokpit ya, masih kemudi. Seperti kunci kontak juga kita ganti ya. Kunci kontaknya kita ganti baru original. Itu di harga 750-an tuh. Jangan salah bosku. Depan aja itu di harga 750-an. Terus di situ dibalut ada pemanis lagi. Steering damper dari Matrix Carbon plus bracketnya dari NGRT itu di harga 1.150.000-an. Dan di situ juga karena kemarin sebelumnya setang jepit, kita ganti juga setangnya menggunakan setang pipa. Dan triple clampnya atau segitiganya dari B-Pro. Nah, dari setang plus segitiganya itu kurang lebih di harga 1.250.000-an ya bosku. Jadi teman-teman tinggal total aja mau bagian apa dulu yang mau di-upgrade. Kita menyesuaikan budget dan permintaan. Jadi walaupun permintaannya banyak, kalau budgetnya nggak ada ya mau ya nggak bisa bosku, nggak bakal jadi. Dan unit ini bisa dibilang sangat cepat prosesnya ya, karena duitnya pun ya lancar bosku. Jadi kalau kata teman-teman, kata-kata kru, selagi duitnya kenceng cepet ya kita ready-kan secepat mungkin. Ya itu udah hukumnya bos ya, karena kalau misalnya maaf duitnya macet kan, kalau misalnya nalangin beberapa unit di workshop ini ada 10 unit. Kalau nalangin satu unit 10 motor kurang lebih udah 100 juta bosku. Udah dapet Luxio 1 kan lumayan. Nah, curhat sedikit bosku ya, yaitu kan namanya usaha. Oke bosku, lanjut lagi. Nggak usah dipikirin masalah itu bosku. Pokoknya kalian senang, insya Allah kita senang. Oke, lanjut lagi. Di situ juga di bagian stang itu banyak banget yang kita ganti, seperti master rem, handle coupling itu kita upgrade. Kita ganti menggunakan Nissin Samurai atau Nissin Radial. Master remnya plus handle couplingnya itu di harga 2.500.000 plus handle coupling jet 900. Terus di situ juga ada hand grip KJ dan jalur stang dari NGRT warna hitam kombinasi merah. Untuk jalur stangnya di harga 350-an, hand gripnya juga harga 100.000-an sepasang kanan kiri. Oke. Di situ juga dari gas spontan juga kita ganti menggunakan Aqua 1. Gas spontannya Aqua 1 itu di harga 550-an. Itu belum berikut kabel gas dan kabel koplingnya ya. Kabel gas kabel koplingnya juga kita ganti baru dan original yang untuk stang pipa. Itu kabel gas kabel koplingnya di harga 200.000-an lah sepasang. Nah, terus di bagian saklar kirinya, karena kemarin saklar kirinya rada error, untuk lampu jauhnya nggak nyala, lampu sennya juga kadang-kadang mau nyangkut, kadang nggak. Karena yang kanannya udah menggunakan gas spontan, saya putuskan menggunakan Vixion aja, Vixion old atau Vixion yang lama ya, itu yang original. Itu kurang lebih kalau udah PNP di harga 450-an. Nah, di bagian kokpit aja udah kelihatan bos ya, ada harganya. Terus berikut dari spion-spion juga kita ganti atau kita kasih ganti baru original biar glowing luar dalam. Nah, di situ juga ada tutup tangki, ada full cap. Tutup tangkinya ini saya gunakan dari Aqua 1 ya, cakep banget tuh motifnya, itu produk terbaru dari Aqua 1 ya.
original itu di harga 1.450.000-an. Untuk tutup tangkinya Ako 1 original, dan di situ ke belakang sedikit seperti jok itu udah kita rapikan, udah kita ganti busanya dan kulit joknya. Terus behel belakangnya saya gunakan dari behel SE, itu joknya kurang lebih 300 ribuan untuk servis plus kulitnya plus busanya. Terus behelnya itu kurang lebih 375 plus bracketnya. Oke bosku, dan dari bagian dalam-dalamnya juga kita rapikan, seperti kabel bodi, botol oli samping, botol radiator juga kita ganti baru dan original. Dan pengapian di motor ini atau pengisiannya udah kita upgrade ke full web ya, supaya tidak tekor, karena ini sudah menggunakan speedometer digital dan lampu daymaker. Dan nanti mungkin Mas Panjinya pas lagi ada rezeki, ownernya pengen upgrade ke billet, jadi nggak perlu ubah ke pengisiannya, udah tinggal plug and play, cocok di pengepen ini. Oke bosku, sepertinya udah semua yang saya sebutkan ini udah saya sebutkan semua yang upgrade di workshop kita ya. Terima kasih buat Mas Panji, buat Mas Panji udah percaya mau Kawasaki untuk upgrade unitnya dan upgrade jadi ganteng seperti ini. Dan rencana malam ini langsung kita towing, kirim sampai depan rumah. Dan dengar-dengar unit ini ownernya itu mau merit, kurang lebih pokoknya bulan-bulan ini. Jadi rencana unit ini mau dipajang di pelaminan. Lelaki mana yang nggak pengen bosku ya merit punya Ninja seganting ini dan dipajang? Wah, idaman banget ya. Oke bosku, tidak lupa untuk knalpot atau exhaustnya kita gunakan chambernya dari Ahau dan silencernya dari LMN original Thailand. Ini kombinasi menurut saya sangat bagus juga, suaranya nanti kita dengerin. Untuk harga knalpotnya ini kurang lebih di harga 2.500.000-an ya untuk chamber plus lasernya. Itu yang tipe Cobra. Nah ini kita cek sound, suara knalpotnya kurang lebih harga 2.500.000-an. Oke bosku. Oke, segar banget ya. Mesinnya sehat, knalpotnya bagus, ya itulah supaya hasilnya maksimal. Untuk karbu dan mesinnya masih standar bosku ya. Jadi sebenarnya Ninja itu mesin standar, yang penting sehat, itu suara pun bisa jadi garing ya. Cuman mungkin yang membedakan kalau misalnya udah porting itu lebih padat. Nah, itu dia. Tapi kalau dari segi suara itu sekilas nggak beda jauh ya. Dari tenaga saja yang kita bisa rasakan langsung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan terima kasih juga buat tim atas kerjasamanya. Malam ini langsung kita kirim ke Majalengka langsung ya. Dan tunggu saya di video selanjutnya. See you bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Suwi tenang geng.